Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-8 dari video berseri atau playlist bertema Belajar Pengalamatan pada Jaringan Komputer. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari pengetahuan lain terkait pengalamatan pada jaringan komputer, yaitu subnetting. Topik subnetting ini seringkali dipandang sebagai topik yang sulit, walau sebenarnya tidaklah demikian. Hanya saja untuk dapat mempelajari subnetting dengan baik, ada beberapa topik prasyarat yang mesti dikuasai terlebih dahulu. Beberapa topik prasyarat tersebut adalah pengetahuan tentang netmask dan prefix, network address, broadcast address, dan host address. Oleh karenanya, bagi kalian yang masih awam dengan topik-topik prasyarat ini, kami sarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu melalui video-video pembelajaran yang pernah kami upload sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Nah, bagi kalian yang sudah familiar dengan topik-topik prasyarat tersebut, yuk kita mulai mempelajari sesi kali ini. Salah satu pendekatan terbaik untuk mempelajari subnetting adalah dengan menggunakan studi kasus. Di sini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan alokasi sejumlah IP address atau alamat IP pada 4 departemen berbeda, yaitu Departemen IT, Departemen HRD, Departemen Marketing, dan Departemen Finance. Kebutuhan IP di tiap departemen dipetakan dalam tabel berikut ini, di mana Departemen IT membutuhkan 15 alamat IP, HRD membutuhkan 20 alamat IP, Marketing membutuhkan 53 alamat IP, dan Finance membutuhkan 27 alamat IP. Karena kebutuhan keamanan dan manajemen jaringan, maka setiap departemen akan ditempatkan dalam blok network address atau alamat jaringan yang berbeda. Nah, solusi yang paling mudah yang bisa kita terapkan adalah dengan mengalokasikan satu blok alamat jaringan kelas C di tiap departemennya. Misal, untuk departemen IT kita beri blok alamat IP 192.168.1.0/24. Untuk HRD 192.168.2.0/24. Untuk marketing 192.168.3.0/24 dan untuk finance 192.168.4.0/24. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya mekanisme semacam ini tidaklah efisien. Karena di tiap blok alamat jaringan kelas C akan tersedia 254 host address atau alamat IP yang tersedia. Dan di sini terdapat ketimpangan antara jumlah alamat IP yang tersedia, yaitu 254, dan jumlah alamat IP yang dibutuhkan di tiap departemennya. Dengan kata lain, akan terdapat banyak sekali alamat IP yang tidak terpakai. Ya, sebagai contoh di sini ya, di blok 192.168.1.0. Oke. Kebutuhannya ada 15 IP. Ya, ada 15 alamat IP yang dibutuhkan. Tetapi yang tersedia ada 254 alamat IP. Sebenarnya di sini kita hanya membutuhkan satu blok alamat jaringan kelas C untuk memenuhi kebutuhan IP di keempat departemen. Hanya saja kita perlu melakukan partisi atau pembagian di tiap blok alamat jaringan ini terlebih dahulu. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan subnetting. Sebenarnya di sini kita hanya membutuhkan satu blok alamat jaringan kelas C untuk memenuhi kebutuhan IP di keempat departemen. Hanya saja kita perlu melakukan partisi atau pembagian terhadap blok alamat jaringan ini terlebih dahulu. Nah, teknik partisi terhadap blok alamat jaringan ini dikenal dengan istilah subnetting. Pertama-tama, kita akan bagi blok alamat jaringan ini ke dalam dua blok dengan ukuran yang sama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perubahan yang terjadi pada prefiksnya. Ketika suatu blok alamat jaringan dengan prefiks /24 kita bagi dua, maka akan terbentuk dua buah blok. Dua buah blok seperti ini, yang masing-masing memiliki prefiks /25. Di tiap blok juga akan memiliki network address dan broadcast address dan jangkauan host address-nya masing-masing. Contohnya di sini ya. Di sini akhirnya terbentuk dua buah blok /25, di mana blok yang pertama network address-nya adalah 192.168.1.0 dengan broadcast address 192.168.1.127.
Jangkauan IP-nya atau host address-nya itu mulai dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Itu untuk blok yang pertama. Dan untuk blok yang kedua, network address-nya adalah 192.168.1.128 dengan broadcast address 192.168.1.255. Host address-nya mulai dari 1.129 sampai dengan 1.254. Untuk memenuhi kebutuhan pada studi kasus kita kali ini, kita perlu melakukan pembagian lagi pada kedua blok alamat jaringan ini. Yang perlu diperhatikan dalam subnetting adalah, sewaktu kita melakukan partisi atau pembagian blok alamat jaringan, maka pembagian tersebut akan dikenakan di setiap blok yang sudah sebelumnya terbentuk. Ini akan menjadi faktor pembeda dengan teknik partisi kedua, yaitu VLSM, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Di sini akan dihasilkan blok alamat jaringan yang masing-masing memiliki prefix /26. Ya, ini blok yang pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Dan setiap bloknya memiliki prefix /26. Di tiap blok juga akan memiliki network address, broadcast address, dan jangkauan host address-nya masing-masing. Blok pertama, network address-nya adalah 1.0, broadcast address-nya 1.63, dan host address-nya mulai dari 1.1 sampai dengan 1.62. Blok kedua, network address-nya adalah 1.64, broadcast address-nya 1.127, host address-nya mulai dari 1.65 sampai dengan 1.126. Blok ketiga, network address-nya adalah 192.168.1.128, broadcast address-nya adalah 1.191, host address-nya mulai dari 1.129 sampai dengan 1.190. Oke. Dan blok keempat, network address-nya adalah 1.192, broadcast address-nya adalah 1.255, dengan host address mulai dari 1.192 sampai dengan 1.254. Selanjutnya, kita akan alokasikan setiap blok alamat jaringan ini pada keempat departemen yang membutuhkan. Ya, semisal blok pertama untuk departemen IT, blok kedua untuk departemen HRD, blok ketiga untuk departemen marketing, dan blok keempat untuk departemen finance. Nah, bagaimana? Cukup mudah dipahami, bukan? Untuk menguji pemahaman, berikut kami tawarkan sebuah studi kasus yang bisa kalian manfaatkan. Di sini, kalian ditugaskan untuk membuat perencanaan terkait alokasi alamat IP di sebuah perkantoran yang terbagi dalam 4 lantai. Berikut adalah kebutuhan alamat IP di tiap lantainya. Kalian diminta mengalokasikan satu blok alamat jaringan di tiap lantainya. Di sini, kalian akan diberi satu blok alamat jaringan kelas C. Gunakan teknik subnetting yang baru saja kalian pelajari untuk membagi blok alamat jaringan kelas C ini, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan alamat IP di tiap lantai. Kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mulai mengerjakan soal latihannya. Nah, bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan sewaktu mengerjakan soal latihan ini? Yuk, kita cocokkan hasil pekerjaan kalian. Di sini, pertama-tama kita akan bagi blok alamat jaringan /24 ini menjadi 2 blok alamat jaringan /25, seperti ini. Selanjutnya, kita akan bagi blok alamat jaringan /25 ini menjadi blok alamat jaringan /26. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, dalam teknik subnetting, setiap kali kita melakukan partisi blok alamat jaringan, maka partisi blok tersebut mesti dikenakan pada semua blok alamat jaringan yang sebelumnya terbentuk. Seperti ini. Ya, sehingga akan dihasilkan 4 buah blok alamat jaringan. Oke. Selanjutnya, kita akan alokasikan setiap blok alamat jaringan ini untuk tiap lantai yang membutuhkan. Oke, semisal blok pertama untuk lantai pertama, blok kedua untuk lantai kedua, blok ketiga untuk lantai ketiga, dan blok keempat untuk lantai keempat. Nah, bagaimana? Apakah hasilnya cocok dengan hasil jawaban kalian? Demikian pembahasan terkait subnetting atau pembagian blok alamat jaringan. Materi subnetting ini termasuk salah satu materi dasar yang terkadang membingungkan bagi orang yang baru pertama kali mempelajarinya. Semoga pembahasan dalam video ini
dapat membantu kalian yang sedang mempelajari topik pengalamatan dalam jaringan komputer. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.